Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membuat diagram lingkaran yang seperti ini ya. Diagram lingkaran ini cukup rumit membuatnya ya, karena kita harus melakukan perhitungan-perhitungan dulu, menghitung sudut, pusat dari juring-juring lingkaran yang akan menjadi bagian-bagian dari diagram lingkaran. Seperti apa prakteknya? Mari kita lihat langsung contohnya saja. Contoh, data mata pencaharian 300 penduduk desa Subur pada tahun 2010 ditunjukkan pada tabel berikut. Perhatikan tabelnya. Mata pencaharian terdiri dari petani, guru, pedagang, karyawan. Ini jumlahnya ya. Frekuensinya untuk petani 100, guru 75, pedagang 75, karyawan 50, jumlah total 300. Nah, kita akan membuat diagram lingkaran ya. Sebelumnya kita harus melakukan perhitungan dulu. Untuk membuat diagram lingkaran dari data pada tabel di atas, perlu kita lakukan langkah berikut. Nah, jadi kita akan melakukan perhitungan mengukur sudut pusat juring ya. Jadi di sini mata pencaharian tadi ada 4, petani, guru, pedagang, kemudian karyawan. Di sini pada kolom kedua besar sudut pusat juring. Cara menghitungnya bagaimana? Ini kan jumlahnya 300. Jadi 100 petani itu per 300 kali 360 derajat. Hasilnya kan berapa? 120 derajat. Bisa kan ngitung ya? Kemudian guru, ini kan 75. 75 per 300 kali 360 derajat. Berapa? 90 derajat ya. Bisa ya ngitung ya? Untuk pedagang kebetulan sama, 75 per 300 kali 360 derajat, 90 derajat juga. Untuk karyawan 50 per 300 kali 360 derajat berapa? 60 derajat. Kemudian kalau kita perlu menghitung persentasenya di sini ya. Persentase cara ngitungnya sama, cuman pengalinya 100%. Petani 100 per 300 kali 100% berapa? 100 per 300, 100 yang ini ya, petani 300 jumlah totalnya kali 100%, 33,3%. Yang guru 75 per 300 kali 100% sama dengan 25%. Pedagang sama ya, 75 per 300 kali 100% sama dengan 25%. Yang karyawan ini 50 per 300 kali 100%, 16,7%. Setelah kita melakukan perhitungan ini, baru kita bisa membuat diagram lingkaran. Bagaimana membuatnya? Kita lihat. Langkah-langkahnya diperhatikan ya. Judulnya dulu, diagram lingkaran data mata pencarian 300 penduduk desa Subur pada tahun 2010. Tabel yang hasil perhitungan kita perlihatkan dulu ya. Nah, ini hasil perhitungan kita tadi. Kemudian langkah pertama kita buat lingkarannya ya, seperti ini. Ingat, buat lingkaran jangan pakai tutup panci, jangan pakai gelas, jangan pakai koin, harus pakai jangka karena kita memerlukan titik pusatnya ya.
Salah satu alat untuk membuat lingkaran adalah jangka. Kalau pakai koin kan jadi bundaran ya. Jadi buat lingkaran seperti ini. Perhatikan, pakai jangka sekali lagi. Nah, ya. Ada pusatnya ini. Kemudian setelah lingkaran dibuat, buat satu buah jari-jari dulu. Terserah di mana. Pokoknya jari-jari lingkaran satu saja. Seperti ini misalnya. Nah, kemudian kita kan akan mengukur 120 derajat nih untuk petani. Pakai apa ngukurnya? Ayo. Pakai busur derajat. Jadi kita ambil busur derajat. Nggak mungkin tanpa busur derajat untuk mengukur sudut 120 derajat ya. Ambil busur seperti ini. Gimana menggunakan busur coba? Ayo. Ambil busur. Nah, jadi pusat busur dengan pusat lingkaran harus berimpit atau nempel. Nah, perhatikan di busur ini kan ada 0 derajat, 10, 20, 30 terus sampai 180. Garis yang kita buat tadi, jari-jari yang kita buat tadi, tempelkan pada 0. Ini kan pusat nih, nempel di 0. Kemudian ukur 120 derajat. Nah, ini 120 derajat ya kelihatan. Buat garis di sini. Begini. Nah, ini agak kurang dikit ya, nggak apa-apalah. Harus pas itu ya. Kemudian ini beri 120 derajat. Seperti itu ya. Iya, bisa lah. Selanjutnya, oh ya, jangan lupa untuk subscribe, tekan loncengnya, like, comment, and share. Kita akan mengukur lagi 90 derajat untuk guru. Nah, kita mengukur dari sini. Ambil lagi busur tadi, tempelkan lagi ya seperti ini. Nah, jadi sekarang nolnya pada garis yang terakhir, pada jari-jari yang terakhir tadi. Nolnya di situ, pusatnya di sini sama seperti tadi. Hitung, ukur 90 derajat. Ini 90 derajat. Buat lagi garis di sini 90 derajat buat garisnya. Nah, gitu ya. Ini 90 derajat. Paham ya? Nah, sekarang busurnya biarkan saja, kita akan mengukur 90 derajat lagi kan. Di sini bisa ini 90, ini 180 kan, 90 derajat juga. Jadi buat aja langsung garis di sini 90 derajat lagi seperti ini. Ini berarti 90 derajat. Sisanya nggak usah diukur lagi, pasti berapa? 60. Begitu ya. Bisa ya? Iya, jadi seperti itu. Apakah ini sudah selesai? Tentu belum. Tadi 120 derajat ini adalah untuk petani. Prosentasenya berapa? 33%. Kemudian di sebelahnya 90 derajat yang pertama ini untuk guru. Prosentasenya berapa? 25%. Yang berikutnya 90 derajat lagi untuk pedagang. Prosentasenya 25% juga. Dan yang terakhir adalah untuk karyawan ya.
Prosentasenya berapa? 16,7%. Nah, kan bagus. Apakah ini sudah selesai? Belum. Sebaiknya diberi warna ya. Misalnya yang petani diberi warna seperti ini. Yang guru juga diberi warna, warnanya yang berbeda ya. Seperti ini. Yang pedagang kita beri warna juga. Warnanya juga harus berbeda seperti ini. Terakhir karyawan kita beri warna juga ya. Yang berbeda juga seperti ini. Nah, kan bagus. Gimana kalau disuruh buat, bisa apa enggak? Tentu bisa. Asal peralatannya lengkap ya dan punya kemauan tentunya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika kalian suka silahkan like, comment, and share. Jangan lupa subscribe jika belum subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembahasan materi yang berikutnya.